Sore, salam sejahtera, Sobat Kupat Tahu, di mana saja Anda berada. Vaksinasi merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk menekan angka kasus COVID-19 yang kian meningkat. Hingga saat ini, pemberian vaksin COVID-19 dianggap solusi yang paling jitu untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus tersebut. Dan keberadaan vaksinasi ini diharapkan oleh pemerintah dapat melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi ini. Namun, seberapa efektifkah penggunaan vaksin COVID-19 untuk memutus mata rantai pandemi ini? Sudah banyak para dokter, tenaga kesehatan, bahkan masyarakat umum yang membahas tentang hal itu. Namun, kali ini kita akan kumpas tuntas tentang vaksin tersebut dari sudut pandang hukum. Bersama saya Muhammad Jajuli di acara kesayangan kita, Kupat Tahu, kupas tuntas tentang hukum. Mencari informasi semua tentang hukum, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupat tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupat tahu, kupas tuntas tentang hukum. Selanjutnya saya perkenalkan narasumber yang telah hadir di samping saya. Beliau adalah Bapak Suhud Prabowo Mukti, SHMH. Ya, salam sehat untuk masyarakat Indonesia, salam bahas hukum. Beliau adalah penyuluh hukum ahli pertama pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Beliau lahir di Jakarta 31 tahun yang lalu. Beliau aktif sebagai pembicara dan penyebar luasan informasi hukum baik secara langsung maupun daring, baik pada forum lokal maupun nasional. Selamat sore Pak Suhud. Ya. Senang sekali akhirnya Bapak bisa bergabung di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, selamat sore Bapak Jajuli yang saya hormati, Om Jai panggilannya. Siap Terima kasih. Bapak. Langsung saja Pak ya. Seperti yang telah saya kemukakan di awal, partisipasi dan kesediaan masyarakat dalam melaksanakan COVID-19 ini dapat kita katakan sebagai wujud masyarakat yang cerdas hukum, yang sadar hukum. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Suhud. Karena menyinggung tentang hukum, sebenarnya apa sih landasan hukum vaksinasi tersebut? Oke, terima kasih Bapak Muhammad Jajuli atau yang disingkat Om Jai, sahabat saya yang saya hormati. Dan salam untuk semua masyarakat Indonesia, sahabat hukum atau sobat hukum. Nah, sebagaimana tugas fungsi dan kami penyuluh hukum dalam melihat pelaksanaan dan pendistribusian vaksinasi ini, kami memberi peran kami dalam hal ini adalah melihat dari sudut pandang aspek hukum, yaitu bagaimana pelaksanaannya dilihat dari apa landasan yang diatur di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri kesehatan, bahkan sampai peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah tingkat kota. Adapun landasan hukum penanganan pandemi ini sebelumnya sudah diatur. Sebelum adanya COVID ini sudah diatur pada tahun sekitar 1984, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Nah, ini saya bawa aturannya kebetulan. Lalu setelah adanya terjadinya COVID ini, pemerintah dengan Perpu, sifat Perpu itu yaitu urgensi, mendadak dan darurat, dan langsung ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus 2019. Nah, untuk pelaksanaan daripada undang-undang ini atau amanah undang-undang ini atau pendelegasian wewenang dari undang-undang turun ke peraturan pemerintah, Presiden mengeluarkan peraturan Presiden nomor 35 tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan, peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Porta dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin. Nah, yang paling penting dari peraturan pelaksanaan ini adalah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus 2019. Nah, urgensi SOP penanganan bangsa kita dalam penanganan dan penanggulangan COVID ini, khusus dalam pelaksanaan vaksinasi, SOP dan sistemnya sudah bersumber atau integrasi dalam sistem yang diatur di dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 ini. Kenapa? Peraturan daerah di setiap provinsi, baik kota maupun kabupaten, termasuk pemerintah pusat, standar operasional penanganannya sudah diatur di Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 ini sebagaimana rujukannya. Mungkin itu yang landasan yang bisa saya sampaikan, Bapak Om Jai. Lalu apakah tujuan pemerintah dari melaksanakan vaksinasi ini? Baik, tujuan pelaksanaan vaksinasi ini, pemerintah itu sudah melihat bahwasanya dampak COVID-19 ini sudah pada mengganggu stabilitas ekonomi bangsa. Oleh karenanya, selain daripada menjaga jarak, mencuci tangan, pelaksanaan vaksinasi, atau memberikan kekebalan kepada imun tubuh setiap orang untuk mengurangi transmisi penularan dan untuk memberikan kekebalan pada setiap tubuh, itu adalah pelaksanaan vaksinasi. Untuk pelaksanaan evaksi itu penurunan persentasi dampak daripada COVID-19. Ini sudah dilakukan sampling. Jadi insya Allah vaksinasi ini merupakan salah satu upaya selain daripada menjaga jarak, memakai masker, yaitu dari memperkuat imun tubuh manusia itu sendiri. Nah, dalam aturan yang tadi Bapak Suhud katakan seperti di Permenkes Nomor 84 Tahun 2020, pemerintah memberikan layanan vaksinasi ini secara cuma-cuma alias gratis. Nah, pertanyaan saya ini, jika Pak, ada masyarakat yang menolak untuk divaksin, boleh atau tidak Pak? Nah, jadi gini Pak Muhammad Jajuli, ini mungkin permasalahan ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Vaksin suatu zat yang mungkin sebagian besar juga masih ada masyarakat yang belum tahu dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Apakah masyarakat itu bisa menolak atau tidak, kan seperti itu. Nah, yang perlu diketahui bahwa Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 ini peruntukan vaksinasi adalah untuk masyarakat seluruh Indonesia. Nah, kalimat masyarakat seluruh Indonesia ini adalah bukan tanpa terkecuali, yaitu diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu makanya kalau kita lihat menurut pendapat subjektif pribadi saya, ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi adalah kewajiban bagi setiap warga negara untuk menerima vaksin. Ya. Jadi kita tidak boleh menolak vaksin terus Pak. Jika kita menolak, apa ada sanksi yang diberikan gitu? Jadi gini, kalimat kalau kita secara tulisan tersirat dalam Permenkes itu ada suatu kewajiban tanpa adanya sanksi. Sanksi itu memang tidak bunyi di Permenkes itu. Nah, cuma ada mewajibkan, cuma tidak memberikan sanksi. Nah, mungkin di peraturan-peraturan daerah mungkin ada yang memberikan sanksi. Cuman ya kembali kepada masyarakat apakah dia mau menerima atau tidak. Tapi kami mengharapkan, pemerintah mengharap semua itu menerima vaksin dan percaya terhadap program pelaksanaan vaksin ini. Nah, betul sekali Pak. Setahu saya itu di Pergub itu ada pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin. Itu gimana Pak? Apa bertentangan atau bagaimana Pak? Oke. Sebelum saya jelas lebih lanjut, basic daripada peraturan daerah ini bahwa
sanksi yang saya lihat yang baru mungkin jadi trending topik adalah sanksi yang diberikan oleh Perda DKI pasal 30 Perda Provinsi nomor 2 tahun 2020. Bunyinya gini, seperti ini kalau yang kita akan, bagi masyarakat DKI yang menolak divaksin diberikan denda, dikenakan denda sebanyak 5 juta rupiah. Nah, yang jadi permasalahannya adalah apakah bisa perda itu, sementara di Permenkes kan tidak diatur. Nah, seperti itu. Jadi gini Pak, sebenarnya perda ini kalau mengacu pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, perda merupakan penjabaran langsung daripada undang-undang itu sendiri. Dia pun diberi wewenang memberikan sanksi, cuma dibatasi sanksinya. Misalnya, bukan misalnya di dalam denda perda diberikan hak untuk memberikan denda maksimal 50 juta rupiah dan diberikan hak untuk memberikan sanksi penjara selama paling banyak adalah 6 bulan. Nah, jadi perda sendiri ini memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Walaupun di Permenkes memang tidak diatur ada pemberian sanksi itu. Nah, kok bisa sih Pak di Permenkes aja nggak ada, kenapa pemerintah daerah kok memberikan sanksi sih? Kan sebenarnya pertanyaan pasal seperti itu. Nah, mungkin ini asumsi pribadi saya, itu pendapat saya, pemerintah daerah dengan sudut pandang pribadinya, sudut pandang subjektifnya melihat hajat vaksinasi ini suatu hajat mulia gitu, hajat besar yang mungkin dengan vaksinasi ini memberikan evaksi yang luar biasa atau penurunan jumlah dampak daripada COVID itu sendiri. Makanya berinisiatif memberikan sanksi. Kita perumpamaan. Apakah mungkin kita seluruh masyarakat setuju pemberian sanksi tilang terhadap pelanggar lampu merah gitu? Tentu saya yakin semua akan setuju karena tujuannya juga lumayan baik, yaitu apa? Untuk mengurangi kemacetan di perempatan, keteraturan lalu lintas. Nah, untuk masyarakat untuk patuh terhadap undang-undang lalu lintas itu sendiri, negara memberikan sanksi tilang. Nah, sementara pemerintah daerah mungkin melihat demi dalam rangka menurunkan jumlah dampak COVID ini terhadap kestabilan ekonomi, terhadap gangguan kesehatan, bahkan untuk mengurangi angka kematian, berpendapat diperlukan sanksi. Apakah legal? Pemerintah daerah DKI legal berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Di situ diberikan wewenang untuk memberikan sanksi. Walaupun di dalam peraturan pemerintah daerah, walaupun di dalam aturan Permenkes itu tidak ada sanksi, tapi ditafsirkan oleh Pemda bahwa kita butuh sanksi untuk memaksa, karena vaksinasi ini akan berdampak sangat positif gitu, akan merubah angka kematian, angka kesakitan, dan akan mengembalikan bahkan stabilisasi ekonomi, mengurangi daripada pengangguran untuk kembali pada bekerja. Singkatnya, negara saja melakukan denda tilang kepada pelanggar lampu merah, bahkan lampu merah ini kan tidak dampaknya sehebat dengan COVID. Apa salah pemerintah daerah memberikan denda seperti itu? Ya, mungkin itu sih. Sobat Kupas Tahu yang cerdas hukum, semakin hangat pembicaraan kita kali ini. Setelah yang satu ini, saya akan menanyakan bagaimana jika ada masyarakat yang menolak divaksinasi tetapi bersedia menerima sanksinya. Tetap di Kupas Tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kembali di Kupas Tahu, kupas tuntas tentang hukum. Nah, pertanyaan selanjutnya yang tadi, bagaimana jika ada masyarakat yang menolak untuk divaksin, namun dia bersedia untuk menerima sanksinya gitu, Pak? Oke, terima kasih. Nah, ini terkait permasalahan ini, sebenarnya ini kalau saya sih buat permasalahan ya. Jadi dia kalau di perumpamaan paling gampang itu adalah pelanggaran lalu lintas perumpamaan untuk kita mencapai pemahaman
untuk perumpamaan adalah pelanggaran lalu lintas. Udah saya melanggar aja, saya kena sanksinya, gitu. Gak apa-apa. Abis itu ada apa, gitu. Itu ya tidak ada apa-apa lagi. Saya menolak vaksin, akan tetapi saya siap membayar sanksinya. Apakah setelah itu dampak? Enggak, karena sanksi saja sudah dampak daripada penolakan vaksin itu sendiri. Gitu. Sebagaimana contoh gini, singkatnya, kenapa sih pemerintah itu mewajibkan penggunaan vaksin, gitu, mewajibkan vaksin kepada masyarakat? Sebenarnya kembali dampak itu sebenarnya sudah terlihat, stabilitas ekonomi kita, dampak kesakitan, kematian itu sudah terlihat. Sebenarnya alasan itu hanya itu aja, untuk menurunkan tingkat kematian, tingkat kesakitan, untuk mengembalikan stabilitas ekonomi. Makanya dibutuhkan sanksi. Walaupun dia itu sudah terimanya sanksinya, gitu. Ya tidak, karena sanksi itu sendiri sudah daripada dampak daripada penolakan vaksin itu sendiri, daripada penolakan kewajiban itu sendiri. Setelah itu tidak ada dampak lagi. Dia sudah menerima sanksinya. Dia sudah, karena apa? Sanksi ini sifatnya adalah pemaksaan pemerintah kepada masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Nah, untuk patuh agar masyarakat di setiap jalan mematuhi lalu lintas, tidak ada kecelakaan, tidak ada kemacetan, bahwa pemerintah harus memaksa dengan apa? Denda tilang. Nah, untuk supaya saya tidak mau ditilang, oleh karena itu saya akan tidak melanggar lampu merah, gitu. Kalau tidak ada sanksinya, tidak ada pemaksaan. Kalau sifatnya hanya wajib tanpa sanksi itu masyarakat bisa menolak, walaupun itu sifatnya adalah peruntukan untuk semua warga negara. Tapi yang kita lihat adalah niatan daripada pemerintah itu sendiri, yaitu bersama-sama kita kurangi itu kematian, risiko kematian, menurunkan transmisi penularan COVID-19 yang sudah merusak stabilitas ekonomi kita, ya. Banyak orang yang kena PHK, itu semata-mata hanya itu aja. Tapi kembali ke hak setiap orang, gitu. Pemerintah hanya memaksa melalui sanksi denda itu, gitu. Seperti itu yang saya sampaikan. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, bagaimana strategi dari pemerintah agar masyarakat percaya dan tidak khawatir untuk divaksin? Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, sebenarnya yang perlu kita lihat di sini adalah sejauh mana pemerintah memberikan sosialisasi, gitu, daripada vaksinasi itu sendiri, apakah sih isinya? Karena ini kan akan disuntikan ke dalam tubuh setiap individu, gitu. Yang penting pemerintah itu bisa meyakinkan, gitu. Dan daripada masyarakat yang khawatir, karena khawatir itu memang sifat manusiawi, khawatir atau terkait vaksin yang disuntikan itu tidak apa-apa. Cuman kita mohon kepada seluruh masyarakat, coba cari tahu vaksinasi itu apa, tujuannya itu apa, supaya kenapa, kalau nggak divaksin nanti dampaknya apa, kalau divaksin nanti dampaknya apa. Mungkin sama-sama kita cari tahu, dan sama-sama kita bersama antara masyarakat dan pemerintah bergandengan tangan, kita hadapi bareng-bareng bagaimana penyelesaian masalah COVID yang sudah berdampak pada seluruh lini kehidupan kita. Karena kita harapkan seluruhnya, pasti masyarakat seluruhnya mengharapkan tidak ada lagi kematian karena COVID, tidak ada anak kehilangan orang tuanya, tidak ada orang tua kehilangan anak, tidak ada kakak kehilangan adik, tidak ada adik kehilangan kakak, tidak ada pemehakaan. Ya, tidak ada lagi gangguan kestabilitas ekonomi untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam hajat ini, tetap menjaga pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Nah, masyarakat itu sendiri butuh informasi, pemerintah siap memberikan. Masyarakat tidak terima dengan norma yang dikeluarkan oleh pemerintah. Negara telah menyiapkan media-media untuk penuntutan, untuk melakukan pengujian terhadap tindakan-tindakan pemerintah melalui produk hukumnya. Sudah ada, baik itu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, silahkan, tidak apa-apa. Itu semua dijamin. Hak antara pemerintah dan masyarakat adalah sama. Akan tetapi yang perlu dicatat, pemerintah adalah pelayan masyarakat. Pemerintah ada untuk masyarakat. Pemerintah ada untuk masyarakat secara seluruhnya memikirkan.
Jadi jika ada perbedaan-perbedaan penafsiran, perbedaan-perbedaan pendapat, kita sama-sama berbicara, kita sama-sama cari tahu infonya, kita sama-sama selesaikan bersama bergandengan tangan. Seperti itu yang bisa saya jelaskan, Pak Muhammad. Oke, terima kasih Pak Suhud yang telah hadir dalam acara kesayangan kita, Kupas Tahu, Kupas Tuntas tentang Hukum. Banyak sekali informasi yang telah sama-sama kita dengarkan dari awal hingga akhir penghujung acara ini. Terima kasih Pak Suhud. Sama-sama Pak Muhammad. Salam sehat selalu masyarakat Indonesia, sahabat hukum. Terima kasih. Sobat Kupas Tahu di mana saja Anda berada, vaksinasi merupakan kewajiban yang sudah diatur oleh undang-undang. Bersedia atau tidak bersedia menerima vaksin itu merupakan keputusan sobat-sobat Kupas Tahu sendiri. Namun sebagai warga negara yang baik dan yang memiliki rasa sosial tinggi di dalam hati, itu harusnya terpanggil untuk berperan serta aktif dalam vaksinasi guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Jangan sampai kita menjadi penyebab pandemi ini berlangsung lebih lama atau bahkan tidak pernah berakhir. Sayangi diri Anda, lindungi diri Anda, keluarga kita, teman-teman kita, dan seluruh orang yang dekat dengan kita. Tentu saja dengan vaksinasi dan disiplin dalam menjalankan 5M. Salam Kupas Tahu, Kupas Tuntas tentang hukum.